Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama membahas surat Al-Fatihah. Apa rahasia surat Al-Fatihah ini? Selain sering dan wajib kita baca minimal 17 kali. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdiri dari 19 huruf ya. Bagi yang pernah menghitung atau yang kita tahu bahwa ini ada 19 huruf dan ini ada makna yang terkandung di dalamnya. Allahualam, bagi orang yang memang sudah mendalami ini, jadi surat-surat itu kelibatan daripada Bismillah. Wallahualam, ya. Itu hanya sebagai pengetahuan saja bagi kita, tapi kita lebih dalam arti maknanya, ya. Nah, Bismillah, ya. Bismillah ini terdiri dari ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ya. Kalau dari segi huruf. Kalau dari kalimat terdiri dari 3 ya. Ini harfu jarin, ini isim, ya. Ismun, kemudian Allahi. Bi ini bisa memiliki 3 arti. Yang pertama bisa dengan, ya, tapi juga bisa dengan sumpah, misalnya billahi, demi Allah, ya. Nah, dalam hal ini Bismillah ini mempunyai arti karena ini bismi adalah sebuah idiom, ya, artinya kata-kata istilah di dalam Al-Quran. Kalau diartikan dengan nama Allah itu tidak pas, ya. Tidak pas. Kemudian demi nama Allah juga tidak pas. Maka yang lebih tepat Bismi itu adalah atas nama, ya, atas nama Allah. Beda. Kalau atas nama Allah artinya kita bekerja sesuatu itu atas nama Allah. Dalam hadis dikatakan bahwa apabila sesuatu pekerjaan tanpa diawali dengan Bismillah itu terputus. Ya, artinya bahwa pekerjaan itu harus atas nama Allah. Ya, itu yang dimaksud. Ya, makanya saya mengartikan adalah pengertian atas nama. Nah, ismi ini sering disebut juga isme, ya, paham. Tapi ini hanya tambahan aja pengetahuan, ya, biar kita paham tentang ini. Karena atas nama Allah, atas ismu Allah, nah gitu ya. Kemudian kalau disebut ismu ya bisa ideologi, ya. Nanti kita uraikan selanjutnya. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ini nama Allah, ya. Nama Allah yang mulia, yang agung, ya. Ini sifat Allah yang artinya adalah Maha Pengasih, ya. Dalam berbagai tafsir, jadi Maha Pengasih itu bagi semua makhluk yang hidup di alam dunia. Jadi Allah itu Maha Pengasih kepada makhluknya yang ada di muka bumi. Karena mereka, makhluk ini adalah ciptaan Allah, maka Allah ngasih kepada mereka. Ini yang disebut Maha Pengasih. Banyak buktinya Allah Maha Mengasih, ya, memelihara semua makhluknya. Ini Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini adalah artinya Allah yang agung juga, yaitu Maha Penyayang. Nah, dalam berbagai tafsir, Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang bagi makhluk yang beriman.
khusus orang yang beriman. Tapi ini mempunyai makna ya. Nanti kita uraikan selanjutnya bahwa apa yang dimaksud bagi makhluk yang beriman ya. Nah, ada juga yang penafsiran yang mengatakan bahwa Rahim ini adalah sayang Allah di akhirat ya. Kalau tadi Rahman di dunia, kalau Rahim di akhirat. Nah, ini bagaimana perwujudannya ya, Ar-Rahim. Nah, kita bandingkan dulu ya masalah asma Allah, kenapa jadi ideologi, kenapa isme gitu ya. Karena Islam itu adalah ismenya atau pemahaman atau keyakinannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim dijewantahkan oleh kehidupan bermasyarakat ya, atau bersosial dan sebagainya. Bagaimana Rahman Allah, kemudian Rahim, bagaimana Rahim Allah wujudnya ya. Nah, kita lihat dulu aja tentang masalah 3 pengabdian. Kita merujuk kepada surat kalimah la ilaha illallah. Jadi artinya ini tidak ada pengabdian kecuali kepada Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada penghambaan diri ya. Tidak ada yang kita hamba diri kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini mempunyai makna memiliki 3 model kepengabdian. Macam-macam manusia. Jadi manusia di dunia ini memiliki 3 pengabdian ya. Yang pertama adalah ilah ya. Jadi manusia kadang-kadang memperilah segalanya, termasuk dirinya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kau pernah melihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi hawa nafsu bisa ilah juga. Atau apa saja, benda apa saja bisa diperilah oleh manusia. Dan ini didukung oleh berbagai manusia, kelompok. Ada orang yang menyembah kepada nabi, ada yang menyembah kepada malaikat, ada yang menyembah kepada dewa, ada yang menyembah kepada setan, ada yang menyembah kepada orang manusia. Jadi ini ada kelompok manusia-manusia yang menyembah kepada selain Allah. Nah, dalam Islam ini ditolak. Bukan ini kita itu. Yaitu dengan kalimat la ilah. Tidak sembahan. Jadi apapun yang disembah oleh manusia, kita sebagai orang Islam menolaknya dengan kalimat la ilah. Tidak ada yang disembah, tidak ada penyembahan, tidak ada pengujian, illallah. Nah, jadi dalam hal ini ada kelompok manusia yang bertuhan apapun, ada yang menolak tidak bertuhan kemanapun, ya. Tapi hakikatnya dia bertuhan juga, yaitu kepada hawa nafsu, ya. Kemudian Islam itu sikapnya adalah illallah. Jadi semua ini ditolak dengan kalimat la ilah, kemudian la ilah ditolak dengan kalimat illallah. Ya, jadi ini kita mengenal ada 3 pengabdian. Kemudian, nah jadi sikap manusia terhadap Allah itu ada 3 juga, ya. Jadi orang yang berilah kepada selain Allah namanya syirik, dan ini kaum musyrikin. Nah, orang yang menolak kepada keberadaan Tuhan ini namanya kufur. Ya, jadi ada kelompok musyrik, ada kelompok kufur, dan Islam adalah tauhid. Karena mengesahkan Allah, dia tidak ada sembahan selain Allah, ya. Ini namanya 3 sikap manusia terhadap Allah. Ada yang menyekutukan Allah, ada yang menolak Allah, dan ada yang mengesahkan Allah. Kemudian, jadi bagaimana istilah, ya, istilah saja ini, istilah, bagaimana istilah manusia dalam berhukum, ya, berhukum artinya beragama, berundang-undang gitu ya. Manusia itu terdiri 3 kelompok juga, ya. Yang namanya musyrik tadi, ya, yang syirik, kemudian yang mempertuhan yang lain, dia adalah polytheism, ya, dalam hukum. Jadi dia itu
banyak Tuhan, polytheism, ya. Jadi apa saja boleh Tuhan, bebas, semua agama benar. Nah, ini hati-hati nih, orang yang mengatakan semua agama benar, ini adalah kelompok dia berhukum kepada polytheism. Jadi boleh semuanya benar, semua benar. Nah, ya, namanya polytheism, orang musyrik gitu ya. Kemudian ada juga orang yang hukumnya tidak berhukum kepada Allah sama sekali. Kalau ini semua hukum agama dipakai, ya. Kemudian kalau ini sama sekali menolak hukum yang datangnya dari Allah. Nah, ini disebut ateism. Ateism itu menolak hukum dari mana saja, dari agama mana ditolak, ya. Karena itu racun ya bagi mereka. Ini namanya kelompok ateism ya dalam berhukum itu. Kemudian ya yang ketiga adalah monotheism. Hanya satu-satunya, hanya Allah saja berhukum kepada Allah. Tidak menerima hukum selain Allah. Nah, inilah kawannya monotheism, ya. Itu kalau sikap manusia dalam berhukum, ya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dalam hidup bersosial? Ini akan mempengaruhi ya, kelompok-kelompok ini akan berpengaruh terhadap bidang hukum dan terhadap sosial, ya. Sikap hidup bersosial, manusia itu ada 3 kelompok juga. Yang itu pertama adalah kelompok individualism. Jadi dia mementingkan pribadi. Mereka mempunyai jargon namanya hak asasi manusia. Jadi apapun ya dalam bernegara apapun hormati hak-hak individu. Jadi kalau negara merusak hak individu, tolak dia. Yang jelas lebih mengutamakan individu. Nah, ini namanya individualisme. Tapi ada juga kelompok yang sosialisme. Jadi berpikirnya adalah kemanusiaan. Tidak ada hak pribadi, tapi semua hanya umat, ya. Dia bernegara pun bagaimana untuk masyarakat, ya, yang itu dengan negara. Karena yang namanya penderitaan itu kan negara ini. Adanya kaya, adanya miskin, ada borjuis gitu ya. Dan itu yang menyebabkan sengsaranya orang gitu. Itu menurut pendapat mereka. Jadi bagaimana kalau kita dimiliki oleh negara, jadi semua itu tidak mempunyai hak. Nah, inilah yang sosialisme. Nah, kemudian bagaimana Islam? Nah, Islam itu dalam bersosial adalah rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus dalam rangka untuk rahmat bagi segenap alam. Jadi rahmat bagi seluruh alam, baik itu binatang, hewan, semuanya. Islam itu begitu, menghargai hak individu, tapi juga menghargai kebersamaan. Nah, ini dalam rahmat alamin, dalam Islam, dalam ekonomi, dalam sosial, itu senantiasa bagaimana mengutamakan rahmat, kasih sayang semuanya, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam ekonomi. Nah, ya. Nah, bagaimana sikap manusia berekonomi? Jadi dari 3 hal tadi, manusia itu 3 kelompok juga, ya. Ini kalau individualisme cenderung kalau berekonominya kapitalisme. Apa kapitalisme? Jadi orang yang punya uang itulah yang berkuasa. Maka mereka berlomba-lomba bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau modal kedua kuasai, nah itulah dia menguasai segalanya. Nah, inilah disebut kapitalisme. Jadi menghargai diri sendiri. Kalau dia misalnya mempunyai kemampuan banyak harta, ya silakan. Ya, silakan, karena itu kebebasan diri sendiri. Maka itu kalau dalam bernegara, kapitalisme ini adalah memanfaatkan apapun. Jadi pejabat memanfaatkan uang untuk dirinya, untuk kekayaan diri sendiri, ya. Menjadi apa saja. Jadi semuanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk memperbanyak harta kekayaan, ya. Kemudian tesisnya antitesanya adalah komunisme, ya. Jadi kalau individualisme, kalau komunis itu adalah dalam bisa ekonomi. Jadi bagaimana kebersamaan, milik bersama, ya, sama-sama senang, sama-sama memiliki, jadi bersama-sama, dimiliki semuanya.
Dan ini menyangkut kepada aspek kehidupan semua dalam berkeluarga apapun ya, itu bagaimana kebersamaan itu ya. Sedangkan Islam bagaimana? Nolak ya, kapitalis ditolak, komunis ditolak, yaitu dalam Islam adalah dalam ekonomi antarodin. Jadi kalau misalnya kita jual beli ya sama suka, jangan ada yang dirugikan ya. Yang menjualnya suka, yang membelinya rugi, namanya antarodin. Jadi komunikasi dalam bidang ekonomi bagaimana semua ridho, nggak ada paksaan, nggak ada penipuan. Nah dalam Islam begitu ya. Nah itu dalam berekonomi. Nah itu ya makna Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah itu Rahman Rahim dalam aspek kehidupan bagaimana. Kita ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat yang kedua setelah kita mengatakan bahwa ismu Allah, atas nama Allah ya, itu berkembang demikian. Nah kemudian ayat keduanya ini kita mulai dengan bahasa Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji hanya bagi pencipta, pemelihara alam. Nah ini sikap hidup ya, sikap hidup kita. Manusia itu kadang-kadang mencari jati diri, kemudian eksistensi diri dan sebagainya, sehingga bagaimana semuanya sentranya ke pribadi. Nah, kalau dalam kita berkeyakinan bahwa pujian hanya bagi Allah, kita hanya sebagai hambanya yang penuh kelemahan, dan apa-apa yang diberikan oleh Allah bagi kepada kita adalah amanah. Jadi apa sih yang kita punya puji? Semuanya milik Allah. Nah, itu sikapnya ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin terdiri dari kata kalimat Alhamdulillah. Nah, ini ada alif lam artinya segala puji. Dalam Islam punya ajaran bahwa kalau kita ingin dipuji manusia, maka amal ibadahnya itu gugur semuanya. 1000 rakaat sholat, tapi kan niatnya bukan karena Allah, gugur itu semuanya. Berpuasa, bersedekah, haji semuanya, kalau niatnya bukan karena Allah, gugur. Kenapa? Kalau misalnya orang haji, kenapa? Karena ingin disebut haji. Wah, dia orang kaya, bisa haji gitu. Nah, kalau niatnya terbetik dalam hati itu, gugur hajinya, ya. Kenapa? Karena prinsipnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hanya melaksanakan perintah Allah, titik. Tidak ada yang lain. Manusia kalau ingin puji manusia apa paling? Hanya pujian aja. Kamu bagus, kamu cantik, kamu hebat, kamu kaya. Itu aja. Tidak ada yang lain. Ya. Apa untungnya kita mencari puji manusia? Nggak ada. Ya. Jadi prinsip kita itu semuanya puji hanya bagi Allah. Ya. Nah, kemudian yang kalimatnya adalah Robbil. Nah, Robbil amin. Jadi siapa yang kita puji? Karena siapa? Rob, pencipta. Pencipta alam. Jadi apapun yang di dunia, ya, kalau misalnya dari segi apa itu alam, bisa alam hidup, alam mati, alam malakut, alam jin, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat alam ini maksudnya bukan hanya alam ini, tapi ada alam jin ya, ada malaikat, itu sama-sama alam gaib, sudah punya alamnya tersendiri. Kemudian alam yang punya jasad dan rohani, itu manusia dan hewan ya. Kemudian alam tumbuh-tumbuhan, tapi juga ada alam mati, benda mati ya. Itu semuanya Allah ciptakan. Bukan hanya menciptakan Allah Rabb itu, tapi apa? Memeliharanya dengan cara rantai makanan, ekosistem, bagai itu hukum Allah ya. Jadi semuanya bisa berjalan ya. Misalnya dalam oksigen ya, ada siklus oksigen, air ada siklus oksigen, semuanya itu. Dan itu cara Allah memelihara manusia ya, alam semesta ya. Jadi Rabb itu adalah pencipta alam, pemelihara alam, atau pengatur alam ya, Rabb ya. Kemudian nah, ini bagaimana kedudukan Allah sebagai Rabb ya. Allah itu sebagai Rabb ya, Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah, kalau Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara manusia dan makhluk lainnya. Dan Allah sebagai Rabb
tidak membutuhkan yang lain. Menciptakan ini kun fayakun, jadi. Ya. Jadi tidak udah bantuan yang lain, diciptakan ada makhluk lain yang berikut campur, tidak. Semua itu hanya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada pencipta, pengatur selain Allah, berarti itu namanya musyrik rububiyah. Dia menceritakan Allah dalam masalah pencipta, ya. Itu masalah lahirnya musyrik rububiyah. Ada misalnya kan Dewa Anu pencipta, itu sudah musyrik itu, ya. Nah, kemudian Ar-Rahman Rahim sudah tadi dibahas. Ini adalah sifat rububiyah Allah. Ya, Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim, yang Rahman, yang Rahim, ya, yang Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Itulah Rabb. Jadi Allah tidak bertanggung hanya dunia saja, ya, akhirat juga Allah ngasih sayang, ya. Bagaimana hanya orang beriman, ya. Jadi kalau misalnya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah dunia akhirat gitu ya. Nah, bagaimana wujud Allah sayang kepada makhluk yang di akhirat adalah yaitu dengan menurunkan Al-Quran, ya. Bagaimana agar manusia tidak sesat, tidak celaka di akhirat, maka Allah turunkan wahyu. Maka Allah turunkan angkat Nabi dan Rasul. Allah turunkan ulama di antara mereka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi kenapa ulama menyampaikan ini, menyampaikan ini? Nah, tapi karena memang dia tidak yakin kepada akhirat, maka ulama itu dibenci. Padahal itu wujud daripada rahimnya Allah. Ya, adanya Nabi itulah bentuknya rahimnya Allah, adanya ulama rahimnya Allah, karena untuk memahami tentang apa itu Al-Quran, bagaimana, karena itu hudan, ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Malik raja, ya. Ini ada dua, kalau dibaca Maliki yang memiliki, kalau Maliki raja, ya. Ini berbagai tafsir dibahas, ya. Nanti ada bedanya dengan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, ya. Nah, ada yang menafsirkan bahwa Maliki Yaumiddin adalah raja hari kemudian, ya. Nah, kalau berpikir Allah hanya memiliki raja hari kemudian, jadi kalau begitu, ini dunia ini siapa yang merajai? Nah, itu ya masalahnya. Kalau orang mengatakan hanya raja hari kemudian, kalau sekarang siapa? Kalau sekarang masih boleh manusia menjadi raja, nah itulah namanya musyrik mulkiyah. Jadi Allah itu Maliki Yaumiddin. Ada dua pengertian, yang pertama tadi, yang kedua adalah hari Yaumiddin, artinya hari agama. Jadi Allah akan menjadi atau diakui Allah sebagai Malik manakala semua diatur oleh Allah. Dan ini adalah sebuah cita-cita seorang muslim. Bagaimana cara mewujudkan kemuliaan Allah di muka bumi. Selama masyarakat masih berundang-undang atau mengakui raja selain Allah yang mengatur bumi manusia ini dengan undang-undang manusia, maka pada saat itu artinya bahwa masih dituntut, ya. Karena setiap nabi turunnya itu dalam rangka untuk mewujudkan kemuliaan mulkiyah Allah. Ya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, ya. Jadi nabi itu sebenarnya untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang berpikir mengatakan balik nanti saja, ya jelas sekarang tidak ada perjuangan. Justru Nabi itu dalam rangka untuk mewujudkan kemuliaan Allah, ya. Nah, sekarang itu bagaimana Malik? Nah, ya, Allah itu Malik. Malik itu raja, ya, penguasa, pemilik, ya. Bagaimana Allah sebagai raja? Nah, lihat. Allah sebagai raja itu memiliki wilayah hukum. Karena Allah sebagai raja, ya raja itu punya wilayah hukum. Bukan raja kalau tidak memiliki wilayah hukum, kan? Nah, kemudian memiliki aparatur untuk mengatur wilayah tadi, ya.
Kalau alam ini apa? Malaikat. Kalau alam lahir, Rasul, ya gitu. Kemudian sebagai raja ya jelas punya undang-undang. Nah ini yang menyebabkan kalau orang mengakui undang-undang atau melaksanakan undang-undang cipta manusia, berarti dia menolak kemulkian Allah. Makanya namanya kufur mulkiyah, ya. Kemudian Allah umat, ya. Ya, siapa umatnya? Itu rakyatnya sendiri, ya, atau makhluknya sendiri. Ya, jadi, nah, Allah sebagai raja, ya, itu punya wilayah hukum tadi. Nah, Allah mengatakan salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 107. Allah itu wilayah hukum itulah menyangkut samawat wal ard, langit, jagat raya, termasuk planet bumi. Nah, itu wilayah Allah itu. Makanya kalau ada mengaku wilayah bumi itu adalah milik dia dan diatur oleh hukum dia, nah itulah yang musyrik, kafir dia, ya. Nah, kemudian aparat Allah punya, ya. Malaikat aparat Allah, malaikat namanya juga, kan. Kemudian Rasul. Nah, ini Rasul adalah aparat Allah untuk mengejawantahkan undang-undang Allah. Karena Allah sebagai raja ya punya undang-undang, kitabullah namanya, ya. Kemudian rakyat makhluknya, ini semuanya, ya. Jadi ini diantaranya ayat-ayat yang menyangkut ini, ya. Jadi Allah itu raja. Nah, jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya kita ingat kepada kemulkian Allah, ya. Bukan asma wa sifat. Ini ada yang mengatakan asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat. Tidak, Allah jelas kok Malik. Tauhid mulkiyah, ya. Bukan apa pemahaman, itu Quran begitu ngomong, ya. Malik Allah itu. Jadi kita bagaimana mentauhid dan Allah sebalik, tidak memiliki raja, tidak memiliki undang-undang selain undang-undang Allah. Nah, itu namanya tauhid mulkiyah. Nah, ayat selanjutnya